pagi hari ini firman Tuhan senada dengan lagu yang dinyanyikan tadi, yaitu di dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sebelum saya lanjutkan renungan ini, saya mau ceritakan sedikit tentang kelegaan. 20 tahun lebih yang lalu, ketika tahun baru, semalaman kami bersama-sama jemaat mengikuti ibadah tutup dan buka tahun. Kami melekan, tidak tidur. Nah, paginya saya bersama-sama jemaat dan juga sekolah minggu pergi rekreasi ke Taman Safari, yaitu di Prigen. Nah, saudara, singkatnya setelah sampai sana kita beli karcis, kita naik bis yang sudah disediakan oleh pihak safari. Nah, kita berjalan, bis berjalan, melihat kanan kiri, anak-anak lihat ada beruang, ada monyet, ada singa. Nah, saudara tahu, pada saat di tengah-tengah perjalanan, di tempat yang banyak singanya, perut saya sakit yang luar biasa. Dan seperti tidak tertahan, mungkin karena masuk angin 2 hari tidak tidur. Sakit yang tidak tertahankan. Saat itu saya tidak bisa menikmati perjalanan lagi. Coba bayangkan. Satu yang saya ingin ketemu yaitu apa? Bukan yang lain-lain, saudara. Hanya kamar kecil. Nah, saat itu rasanya sudah tidak tahan. Saya turun pun rasanya juga tidak mungkin. Kalau saya turun pasti saya jadi santapan singa-singa itu. Apalagi saya gemuk, saudara. Pasti singa-singa itu senang sekali. Saya tertekan. Saya menderita. Tiap menit rasanya merupakan waktu yang panjang bagi saya. Semua menikmati dengan senang. Lihat tingkah binatang-binatang yang lucu, lihat binatang-binatang buas yang menyeramkan. Tapi mereka terlindung di dalam bis, tapi saya tersiksa. Saya tidak bisa menikmati seperti yang mereka nikmati. Nah, di puncak pertahanan saya, akhirnya bis itu sampai pada start awal. Dan saya langsung melesat keluar, lari mencari toilet. Nah, setelah itu baru saya merasakan penderitaan saya menjadi berakhir. Ada kelegaan. Itu merupakan saat yang luar biasa bagi saya. Nah, saudara, di dalam kehidupan ini terkadang seperti itu. Kita berada di tengah-tengah dunia yang menjanjikan segalanya. Harta, kepopuleran, karir, kesuksesan. Namun ada saat-saat di mana semua itu tidak lagi menarik bagi kita. Karena apa? Karena kita mengalami suatu tekanan. Kita mengalami sesuatu kesesakan yang menghimpit jiwa. Yang tidak ada seorang pun yang dapat menolong kita. Bahkan banyak orang cenderung menghindar jika kita bermasalah. Tapi satu hal yang perlu kita tahu. Kita punya Tuhan Yesus yang justru menyediakan diri untuk menampung kesesakan hidup kita. Dia justru mengundang kita bukan saat kita senang, tapi dia mengundang kita saat kita letih lesu dan berbeban berat. Inilah, saudara, hati yang penuh kasih dan kemurahan. Pagi hari ini kita mau belajar mengenal hati Yesus, hati yang penuh kasih dan kemurahan. Saat kita berbeban berat, dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Jadi semua yang letih lesu, siapapun yang letih lesu, siapapun yang berbeban berat, Tuhan Yesus mengundang. Dan Tuhan Yesus menjanjikan, aku akan memberi kelegaan padamu.
di tengah-tengah kehidupan yang penuh tuntutan, persaingan, dan berbagai macam masalah di dalamnya. Seringkali hal ini membuat jiwa kita menjadi lesu. Jiwa kita berbeban berat. Mungkin pada satu saat-saat tertentu orang berpikir, kalau aku sukses, aku senang. Yang jomblo berpikir, kalau aku menikah, tentu aku senang. Yang berkarir berpikir, kalau aku sudah jadi pejabat, aku senang. Yang pengusaha berpikir, kalau aku sudah jadi konglomerat, aku senang. Yang ada di dunia entertainment mesti berpikir, kalau aku sudah jadi artis populer, banyak fans, pasti senang. Yang sekolah Alkitab bisa saja berkata, kalau aku sudah jadi pendeta dengan banyak jemaat, aku senang. Apakah benar? Saudara, fakta tidak berbicara seperti yang dipikirkan manusia. Beberapa waktu yang lalu ada berita di Amerika, ada pendeta yang jemaatnya ribuan, pendeta yang sangat populer, dia mati bunuh diri. Banyak artis juga mati karena overdosis. Artis yang top dunia dengan segala macam tawarannya, ternyata dengan segala macam isinya tidak menjamin bahwa itu akan memberikan ketenangan dan kelegaan. Hanya Yesus yang dapat memberikan kepastian, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Namun di ayat 28 itu Tuhan melanjutkan, ada rahasia. Bagaimana supaya kita memperoleh kelegaan di dalam Dia, ketenangan di dalam Dia. Di ayat 29 itu Tuhan mengatakan apa? Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Paling sedikit ada 3 hal yang kita dapatkan di sini. Pikulah kuk yang kupasang. Saudara, apa kuk itu? Kalau kita melihat ya, petani yang membajak di sawah menggunakan lembu. Nah, di lembu 2 itu di situ ada pasangan kayu ya, atau balok kayu. Nah, balok kayu itu dipasangkan pada 2 lembu itu dan dihubungkan dengan mata bajak. Untuk apa, saudara? Nah, itu kuk. Untuk apa? Supaya lembu itu mudah dikendalikan oleh petani ini. Bisa ke kanan, ke kiri, maju. Sehingga apa? Dengan mudahnya lembu itu dikendalikan, maka pekerjaan akan selesai dengan baik. Begitu juga, saudara, di dalam kehidupan ini. Banyak persoalan itu terjadi jika kita hidup berjalan dengan kemauan kita sendiri. Kita hidup berjalan menurut ego sendiri, tanpa ada yang mengendalikan. Kita bisa bayangkan bagaimana lembu atau sapi itu kita suruh membajak sawah tanpa dikendalikan dengan kayu, dengan kuk. Pasti pekerjaan tidak selesai. Bahkan mungkin lembunya itu bisa berbuat ulah. Demikian juga manusia yang di dalam hidupnya tidak ada kendali dari Tuhan, maka yang terjadi permasalahan demi permasalahan. Sebab Tuhan mengatakan, pikulah kuk yang kupasang. Untuk apa? Supaya Tuhan bisa mengendalikan kita. Apakah Tuhan mengendalikan kita untuk sesuatu yang tidak baik? Pasti tidak. Mazmur 23 mengatakan apa? Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Kemana Tuhan menuntun?
ke tempat-tempat yang baik, saudara. Namun seringkali manusia tidak mengerti. Tapi melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, biarlah kita mengerti bahwa ada satu pribadi yang menjanjikan memberikan kelegaan bagi kita dan memberikan jalan bagaimana supaya kita memperoleh kelegaan itu, yaitu kita mau menyerahkan diri untuk dibimbing oleh Dia. Yang kedua, belajarlah kepadaku. Saudara, banyak permasalahan terjadi di dalam kehidupan karena kita tidak mau belajar. Kita berjalan begitu saja, hidup begitu saja, tidak mau merenung, tidak mau belajar. Tuhan mengajak kita supaya kita mau belajar. Belajar kepada siapa? Kepada Dia. Belajar apa? Belajar tentang kehendaknya, belajar tentang pribadinya. Belajarlah kepadaku. Mari saudara, menghadapi kehidupan yang penuh dengan kesesakan ini, seringkali tidak menentu. Kita mau belajar kepada Tuhan Yesus. Belajar apa saudara? Untuk memahami kehendak Tuhan. Belajar tentang hati Tuhan, belajar tentang pribadinya, dan mau hidup seperti Dia. Bagaimana Tuhan mengenalkan pribadinya kepada kita? Dia berkata, aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Nah saudara, banyak tekanan dan permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan kita itu justru bersumber dari kita sendiri, yaitu apa? Kita menjalani hidup ini dengan keangkuhan. Kita menjalani hidup ini dengan kekerasan hati. Itu bisa menimbulkan masalah. Banyak permasalahan sering terjadi, baik itu dalam rumah tangga maupun dalam masyarakat, saat seseorang menjalani kehidupan ini dengan penuh keangkuhan dan kekerasan hati, cenderung merendahkan orang lain, hanya mau dipahami tetapi tidak mau memahami, menganggap dirinya lebih dari yang lain, hanya mau didengarkan tetapi tidak mau mendengarkan. Nah saudara, kalau hal ini terjadi dapat dipastikan hidup jauh dari ketenangan. Masalah pasti datang bertubi-tubi. Tetapi kalau kita mau belajar dari Tuhan Yesus yang lemah lembut dan rendah hati, maka kita akan menjadi orang yang selesai dengan diri sendiri. Maksudnya selesai dengan diri sendiri ini, kita menjalani hidup ini dengan rendah hati, tidak mudah tersinggung, mudah menerima nasihat yang baik, mau menguasai diri, tidak kasar. Dapat dipastikan solusi dari persoalan itu akan datang pada kita. Pada saat kita belajar dari Tuhan Yesus yang rendah hati dan lemah lembut, maka saudara dapat dipastikan pemulihan itu cepat terjadi. Pemulihan yang dari Tuhan itu juga bekerja sama dengan kondisi karakter kita. Seringkali karakter kita ini menghambat terjadinya pemulihan. Tetapi kerendahan hati dan kelemah lembutan itu akan mempercepat datangnya pemulihan. Dan hidup kita pasti di dalam kelegaan. Kita ada di dalam ketenangan karena Tuhan membimbing kita. Seperti ada satu lagu yang bagus. Mari Mbak Gesia kita nyanyikan ya. Ayo. Tiada beban yang berat di dalam Tuhan. Dia adalah sumber kelegaan dan ketenangan jiwa kita. Tiada beban yang berat di dalam Tuhan. Gunung yang sangat tinggi di
Inilah janji Tuhan bagi setiap kita yang mau datang kepadanya. Bagi setiap kita yang mau dipimpin olehnya, Dia akan bawa kita ke jalan yang menuju ketenangan, kelegaan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena kami memiliki Engkau Gembala Agung yang selalu siap untuk mendengar keluhan kami, bahkan selalu siap menerima segala kesesakan kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya Roh Kudus mengaruniakan kepada kami hati yang mudah dibentuk, hati yang mudah dipimpin, roh yang lemah lembut ada pada kami, sehingga Tuhan, Engkau mudah untuk membimbing kami. Kami mudah untuk menerima didikan-Mu, sehingga kami Tuhan, Engkau tuntun ke jalan yang penuh kelegaan, penuh ketenangan di tengah-tengah dunia yang sungguh-sungguh seringkali membingungkan kami, seringkali menyesakkan kami. Kami bersyukur ada Engkau Tuhan Yesus, sumber ketenangan dan kelegaan bagi jiwa kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami semua. Engkau memberkati anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.